Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi di channel Holistik TV Official. Sahabat holistik sekalian, masih dengan Pak Puji di sini. Kita akan membahas untuk kesempatan kali ini adalah ini hal yang biasa ditanyakan sahabat holistik mungkin yang baru bersentuhan dengan holistik. Mungkin yang pertama kali konsultasi dengan terapis holistik juga, yaitu masalah lembab dingin ya. Lembab dingin apa itu, makanan apa atau apa ya? Nanti kita coba cari informasinya di sini. Sahabat sekalian, jadi mohon nanti Pak Puji bisa menjelaskan terkait dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda yang lembab dingin itu tandanya seperti apa sih? Karena memang bagi sahabat yang belum terbiasa ini suatu hal yang baru dan memang butuh informasi tambahan. Gimana ini Pak Puji? Kelembapan itu akan punya dua sisi. Jadi lembab panas, yang satu lembab dingin. Karena kelembapan itu menyerap dingin, menyerap unsur air, menjadikan air itu terikat. Kemudian yang kedua, kalau dia ada panas, panas itu terikat. Jadi mengikat panas maupun mengikat unsur air. Unsur api maupun unsur air atau panas unsur air gitu. Contoh tanah lempung itu kan lembek ya, lengket. Salah satu tanda khas kelembapan itu lengket. Tanah lempung kalau ketemu dengan air, maka air itu tidak bisa terdistribusi, tidak bisa keserap, maka terjadi genangan. Genangan lengket, ya kan? Maka kalau di tanah yang lempung itu airnya lebih susah surut dibanding tanah yang gembur, ya kan? Nah, ketika lempung tadi ketemu dengan unsur api, maka dia akan menyerap, maka dia menjadi keras, jadi tembikar. Maka gerabah itu dari tanah lempung, bukan dari tanah biasa. Nggak ada tanah biasa bisa dijadikan gerabah. Karena dia begitu ketemu air kemudian disusun, begitu kena panas buyar. Tapi kalau ini masih lengket. Jadi karena dia menyerap panas, dari panas yang diserap itu kemudian karena dia bentuknya padat, maka dia akan membentuk keramik yang padat yang bisa diisi air tidak merembas. Itu seperti itu. Nah, ini yang ada di dalam tubuh kita sama seperti itu. Makanya kalau ada dahak panas dan dahak dingin, kalau dahak dingin mesti encer, jadi lendirnya encer, sulit dikeluarkan, jernih, encer, lengket. Tapi ketika dia kena panas, maka akan menghasilkan dahak yang lengket, susah dikeluarkan. Jadi kental, hijau, lengket sekali gitu. Jadi kalau bisa keluar itu diludahkan itu nempel di tembok, disiram, disemprot air, susah untuk harus dikerok gitu. Nah, yang lendir encer juga sama, dia nempel di tembok. Tanda khas itu melekat. Itu melekat itu seperti itu. Jadi tanda kelembapan itu kalau bentuk makanan adalah lengket itu. Lengket. Madu lengket nggak? Lengket. Nah, tinggal nanti kepekatan kelengketannya itu menunjukkan grade-nya. Grade-nya nilai kelembapan. Semakin lengket, semakin lembab. Semakin tidak lengket, semakin tidak lembab. Yang kedua, nilai panas atau dinginnya. Itu grade-nya juga ada. Unsur airnya banyak atau tidak. Contoh yang minyak VCO dengan minyak lentik, dipegang lengket mana? Lentik ya. Lentik, berarti nilai kelembabannya tinggi di lentik. Ya. Tapi ketika dipegang, cair mana? Lebih cair VCO. VCO, ya. Berarti nilai cairan itu lebih banyak di VCO. Karena minyak lentik itu dengan pola pemanasan, VCO tanpa pemanasan. Maka kalau dikatakan unsur air, unsur dingin, lembab dinginnya lebih kepada VCO, lembab panas lebih kepada lentik gitu. Cuma nanti
nilai panasnya antara minyak lentik ya dengan minyak sayur, minyak kelapa sawit itu lengket mana? Ini lebih ke sawit ya? Enggak, sawit dengan lentik. Sawit dengan lentik. Lengket mana? Itu. Lentik. Kalau masih lentik gitu. Sawit dengan lentik, lengket minyak lentik itu. Tapi nilai kehangatan dan keencerannya lebih ke sawitnya itu. Sawit. Maka titik didihnya lebih rendah dibanding minyak lentik. Berarti minyak lentik lebih tinggi titik didihnya? Iya, makanya dia bisa 2 kali penggorengan, ini misalnya 1 kali penggorengan. Coba lihat, yang bisa sampai 2 kali penggorengan itu mesti dia lebih pekat. Sama-sama minyak kelapa sawit aja. Oh ini bisa untuk 2 kali, 3 kali penggorengan itu. Oh berarti dia biasanya lebih pekat. Apa dengan kata lain lebih lembab ya Pak ya? Nah. Karena lembab itu untuk mengurai, untuk menjadi mengurai panas itu untuk sampai ke titik didih untuk menyerap panas itu lebih lama. Tapi untuk membuang panasnya juga nyerapnya lama, buangnya lama juga. Sekarang nasi, contoh nasi. Nasi itu nilai kelembapannya tidak terlalu tinggi, ada tapi tidak terlalu tinggi. Tapi begitu jadi bubur, lengket nggak? Lengket ya. Lebih lengket nasi apa lebih lengket bubur? Bubur ya. Ya bubur. Nah, ketika bubur itu kemudian dipanaskan, dia lebih lama dinginnya. Permukaannya dingin tapi di dalamnya masih panas. Kalau nasi cepat dingin. Karena dia permukaannya tidak serapat bubur. Ya. Rongganya lebih banyak. Akhirnya dia lebih kalau apalagi dia ditempatkan di daun pisang atau di daun jati, dia lebih hilang lembabnya karena daun jati itu kering. Jadi dia karena kekeringan itu, dia kelembabannya berkurang, maka dia awet 2 hari tidak basi di daun jati. Itu karena dia daun jati menyerap kelembaban sehingga ketika dia dibuka dari daun jati 2 hari nggak basi. Kadar gulanya juga turun itu. Nah, kalau makan bubur, dia kadar gulanya menaik. Karena dia lebih lembab. Nah, maka ketika dia dingin, dipanaskan, memanaskan nasi dengan bubur, lama bubur dibanding nasi. Karena dia butuh memanaskan sampai dalam. Tapi kalau sudah panas, dinginkannya juga lama. Itu makanya orang yang tubuhnya banyak lendir, membuang panasnya lebih susah, juga membuang dinginnya juga lebih susah. Karena dia melekat, nempel, namanya lengket. Itu tanda kelembaban dalam tubuh. Nah, kalau tubuhnya lembab, dia kena unsur air, minum air putih banyak, biasanya bengkak. Perutnya buncit, atau bengkak, atau sulit kencing. Jadi kayak ISK, itu terjadinya karena kelembaban. Kelembaban menghalangi sirkulasi. Kelembaban menghalangi cairan itu berada di dalam sel, hanya berada di luar sel, hanya terjadi udim dan sebagainya. Itu namanya kelembaban. Maka tekniknya kalau kasusnya adalah seperti ini, membuang kelembaban. Dan banyak orang kelembaban cuma tingkatnya ringan, menengah atau kuat ya. Sehingga nanti proses pengobatannya juga dilihat dari nilai ringan, menengah atau kuat. Terus dia penyebabnya dari luar, karena patogen dari luar, atau dari dalam, atau campuran keduanya. Atau campuran dari lembab dingin ketemu unsur panas. Itu jadi ada panasnya, ada lembab dinginnya, itu kacau itu di dalam tubuh. Lebih parah, lebih susah itu ya. Nah itu gambarnya seperti itu. Jadi kelembaban itu khasnya itu lengket. Contoh lagi, apokat kalau di blender, lengket nggak? Ya. Dengan melon. Melon. Lengket mana? Ini lebih apokat apa ya? Apokat. Berarti unsur air di melon lebih banyak dibandingkan apokat itu. Tapi dengan jus semangka, kalau membusuk kan berlendir juga semuanya. Semangka berlendir nggak? Tapi unsur airnya lebih banyak dari melon. Itu maka
semangka itu unsur airnya lebih banyak dari melon dibanding nilai kelembabannya. Melon antara kelembaban dengan unsur air hampir sama, tapi lebih banyak ke unsur air dan lembabnya, maka berlendir. Sedangkan apokat nilai airnya rendah, maka dia cenderung kelembabannya. Itu, tapi lembabnya dingin karena tidak berasa hangat. Hangatnya sedikit kecil, Pak. Berbeda dengan kurma. Kurma itu lengket. Tapi rasanya hangat, dipegang hangat, dirasa di mulut hangat. Maka nilai kehangatannya di atas alpukat, jauh. Durian itu lengket. Rasanya hangat, tapi antara hangat dengan kelembapan, nilai kelembapannya lebih tinggi daripada nilai kehangatannya. Itu. Nah, tinggal durian montong, durian bawor, durian musangking, nilai kelembapannya beda. Semakin dia cepat nek, berarti nilai kelembapannya tinggi. Jadi tanda khas daripada nilai kelembapan selain lengket adalah cepat membuat perut kita nek. Itu makanya coklat nek. Kalau makan coklat yang asli kan cepat nek. Nah, itu berarti nilai kelembapannya tinggi. Coklat bagi umum tidak nek, tapi bagi orang itu nek, berarti dia nilai kelembapan tubuhnya tinggi. Sehingga dia makan yang nggak begitu nek, tetap nek. Tapi pada orang yang makan coklat bisa banyak tanpa merasa nek, berarti nilai kelembapannya rendah dia. Karena coklat itu nek. Tapi kalau dia tidak nek, berarti tubuhnya cenderung lebih ke kering. Nah, itu cara ngeceknya sederhana sebenarnya. Nah, ini kalau dikatakan logis atau tidak ya tinggal dirasakan aja. Karena ini adalah kalau bahasa ilmu titen. Tapi kalau kemudian dicek di laboratorium dengan bahasa mereka atau dengan bahasa pH, itu bisa kelihatan dari situ. Atau dengan bahasa, oh ini kelebihan zat ini bisa. Berarti kan masalahnya prinsipnya sama, bahasanya hanya berbeda. Ya. Maka kalau dicari literaturnya, bahasa ini ya nggak bisa. Kalau jangan mau nyari literatur tentang lembab dingin, cari literatur yang sifatnya bicaranya seperti itu. Literatur di kitab-kitab kuno yang berbicara tentang nilai kelembaban. Kalau kemudian literaturnya barat, itu nggak ketemu. Karena bahasanya beda. Kandungan kimia ya Pak? Nah ya, kalau mereka bicara kandungan kimia. Jadi kalau nyari literatur yang satu jalur. Tapi kalau yang ini bahasanya, kalau pingin mencari literatur lembab, dingin, panas, kering itu, pindah dulu bahasanya dengan bahasa modern hari ini yang disebut nilai kelembabannya seperti apa di dalam tubuh, misalnya kandungan dahak, kandungan itu dengan bahasa mereka, baru kemudian bisa dicari literatur di sini. Itu nanti ketemu. Berarti karena sunatullah itu tidak mungkin tidak sesuai dengan zaman, pasti sesuai dengan zaman. Tinggal ada pas itu ada jembatan atau tidak untuk ini. Nah, ini yang masih minim jembatan ini ya Pak ya, itu. Supaya nanti ada ketika prinsip sama, berarti meskipun dengan bahasa yang berbeda tetap ketemunya sama. Sama itu sama, ya. Hanya beda bahasa aja. Misalnya pisang dengan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa kan beda artinya. Tapi wujudnya sama itu. Wujudnya ya, sama. Ya. Misalnya kita contoh ya, masuk angin. Masuk angin kalau di TCM atau ini kan masuk angin, masuknya angin. Angin lembab, angin panas, angin dingin. Itu bahasanya mereka. Kalau di sini muncul virus flu. Yang satu dibahas proses masuknya angin kemudian merubah situasi di dalam tubuh, kemudian menimbulkan virus itu berkembang. Jadi yang dibahas itu proses sebelum virus itu berkembang. Kondisi kondisi kondusif untuk berkembangnya virus, yang satu neliti virusnya. Kalau orang flu-nya kayak gini, mesti virusnya ini. Iya. Kalau yang satu, flu-nya begini, mesti penyebabnya angin dingin, angin panas. Satu bicara penyebab, satu bicara kejadian sesudah hasilnya ya Pak ya. Proses itu. Hasil dari proses itu ya. Artinya kalau ditarik itu sama enggak? Sama, nggak ada yang salah. Jadi kalau ini muncul seperti ini, mesti virus ini akan berkembang. Jadi kalau ditarik lagi, yang kalau kita ngomong misalnya penyebabnya angin panas atau angin dingin, virus ini akan berkembang, ya akan ketemu.
mesti virus ini. Begitu ini diselesaikan, nah nanti penyelesaiannya berbeda. Satu penyelesaiannya itu dengan membunuh virusnya, satu penyelesaiannya dengan mengusir anginnya. Itu. Keduanya bisa benar dan keduanya bisa salah. Contohnya kayak gini, ketika angin dingin menyerang, angin dingin lembab menyerang, virus ini berkembang sampai banyak sekali, maka ramuan pengusir angin dingin itu sudah tidak mempan lagi karena virusnya terlalu banyak yang mempertahankan situasi itu. Maka muncullah antibiotik yang sebenarnya bisa alami, bisa sintetis. Itu antibiotik yang membunuh dulu kuman yang sudah terlanjur yang begitu banyak yang mati, baru tubuh bisa memperbaiki diri. Ada yang kemudian tubuhnya dibuat kondisinya kondusif lagi, tapi tidak menjadi kondusif bagi kehidupan virus. Maka ini otomatis akan mati semua. Misalnya orang ini berkembang, kelompok ini berkembang ketika negara kacau. Ketika negara dibuat makmur, mati sendiri. Tapi ada negaranya makmur tetap ada, ya habisin. Jadi negaranya sudah makmur, ini tetap ganggu. Berarti kan masalahnya sudah bukan masalah kondusif tidak kondusif. Ini sudah terlanjur. Maka ya, dibunuh, harus diambil, dibuang, habisin. Itu baru nanti kondusifnya terjaga. Atau ini berkembang karena menginginkan kondisi yang makmur. Begitu kondisi makmur, ini sudah nggak laku lagi acaranya, hanya bisa menjadi kondusif. Itu seperti itu. Artinya dua-duanya bisa, pendekatan ini bisa dikerjakan, tidak saling bertentangan. Pertanyaannya mana yang harus dikerjakan dulu? Itu seperti ini atau seperti ini. Maka dua-duanya tetap bisa berdampingan. Intinya itu sebenarnya. Berarti lebih lebar lagi tadi penjelasan, mulai dari tanda-tanda lembab sampai ke angin panas, penyakit ya. Ya, sahabat holistik sekalian, mudah-mudahan ini menambah hasanah ya, informasi kita terkait dengan tanda-tanda kelembabannya. Yang itu bisa baik itu tanda kelembaban dari makanan atau tanda kelembaban di tubuh, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk mencari obat atau terapi yang pas ya. Ya, sahabat holistik sekalian, kalau memang ada pertanyaan, ada komentar, silakan ya tulis di kolom komentar. Silakan share kalau ini memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.